warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika peminatan pada materi suku banyak. Nah, pada materi suku banyak selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian atau akar-akar persamaan suku banyak. Kemudian yang kedua adalah menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Ya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, penyelesaian persamaan suku banyak. Kita akan langsung ke contoh. Untuk mencari penyelesaian persamaan suku banyak, caranya hampir sama dengan mencari faktor-faktor suku banyak. Kita akan mencari faktor bulat dari koefisien dan koefisien berderajat tinggi dan suku tetapnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari suku banyak 2x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 17x dikurangi 6 sama dengan 0. Ya, kita tentukan terlebih dahulu mana konstantanya atau suku tetapnya, yaitu negatif 6. Maka faktor bulat dari 6 adalah, karena di sini faktor bulat, maka bisa positif bisa negatif, sehingga faktor-faktornya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kemudian koefisien berderajat tertinggi. Di sini yang tertinggi adalah x pangkat 4, maka koefisiennya 2, sehingga kita mencari faktor bulat dari 2. Faktor bulat yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Kemudian kemungkinan akar-akarnya diperoleh dari suku tetapnya, yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Kemudian hasil bagi dari suku tetap dibagi dengan koefisien. Suku tetap dibagi dengan koefisien. 1 dibagi 1 sudah ada 1, 1 dibagi 2 setengah, maka kemungkinan yang lain adalah plus minus setengah. Atau kemudian 2 bagi 1 sudah ada, 3 bagi 1 sudah ada, 6 bagi 1 sudah ada, 3 bagi 2. 3 bagi 2, 3 per 2, maka kemungkinannya adalah plus minus 3 per 2. Kemudian 6 bagi 2 sudah ada 3. Ya, sudah semua, maka kemungkinannya adalah ini. Ini tidak semuanya, baru kemungkinannya saja. Tapi untuk akar-akarnya kita coba satu-satu dari bilangan-bilangan tersebut. Bisa negatif, bisa positif, dengan menggunakan cara Werner. Nah, kita tentukan koefisien-koefisiennya terlebih dahulu, yaitu 2, negatif 5, negatif 8, 17, negatif 6 ya koefisiennya. Kemudian kita tentukan bilangan di sini. Kita coba saja. Kita coba yang nantinya akan memperoleh sisa 0. Jadi kalau sisanya tidak 0, maka bilangan di sini harus diganti dengan bilangan yang lain sampai sisanya 0. Saya coba bilangan 1. Ya, di sini 2 kali 1 2 ditambah negatif 3 dikali 1 negatif 3, kemudian negatif 8 ditambah negatif 3 negatif 11 dikali 1 negatif 11 ditambah 17 6 kali 1 6 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya sisanya harus 0. Kalau tidak 0 berarti 1 bukan merupakan akar-akarnya. Kalau di sini 0, maka di sini 1 merupakan akar dari suku banyak ini. Nah, karena ini masih berderajat 3, maka kita mencari lagi bilangan yang
memungkinkan menjadi akar-akarnya. Misalkan negatif 2. Kita coba negatif 2, apakah di sini 0? 2 kali negatif 2 negatif 4, ditambah negatif 3 negatif 7, kemudian dikali negatif 2 14, ditambah negatif 11 3 kali negatif 2 negatif 6, jika ditambah hasilnya adalah 0. Ya, perhatikan, ini sudah berderajat 2. Kalau ingin dilanjutkan Horner juga tidak masalah, tapi di sini sudah berderajat 2, difaktorkan manual mungkin lebih mudah. Ya. Tadi 1 ya, akar-akarnya 1, maka di sini x-1. Karena kalau x-1 sama dengan 0, maka x-nya 1. Kemudian tadi negatif 2, maka di sini x ditambah 2 faktornya. Sedangkan hasilnya, koefisiennya tadi yang terakhir 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3. Maka ini difaktorkan secara manual, menghasilkan x-3 dikali 2x-1. Maka faktor-faktornya tersebut kita dapat mencari akarnya. Masing-masing faktor di sini sama dengan kan 0. Maka diperoleh x-nya 1, negatif 2, 3, dan setengah. Dengan demikian akar-akarnya jika diurutkan adalah x sama dengan negatif 2, x sama dengan setengah, x sama dengan 1, dan x sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, setengah, 1, 3. Di sini harus urut, karena ini adalah himpunan penyelesaian, jadi harus urut. Ini adalah salah satu contoh menentukan akar-akar persamaan suku banyak. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah jumlah dan hasil kali akar persamaan suku banyak. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Tadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan akar-akarnya. Nah, untuk kali ini kita membahas menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar tersebut. Saya akan memberikan rumus singkatnya dengan menggunakan teorema Vita. Ya, persamaan suku banyak fx sama dengan 0 berderajat 2. Berderajat 2, maka bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan akar-akarnya x1 dan x2. Karena berderajat 2, maka akar-akarnya ada 2. Kemudian jumlah akar-akarnya x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Kemudian hasil kali kedua akar, hasil kali, maka x1 kali x2 sama dengan c per a. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak yang berderajat 3. Bentuk umumnya seperti ini. Karena berderajat 3, maka akar-akarnya x1, x2, dan x3. Maka jumlahnya adalah jumlah ketiga akarnya negatif b per a. B per A ini adalah koefisien di sini. Kemudian jumlah hasil kali dua akar, maka x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3 sama dengan c per A. Yang keempat, hasil kali kedua akar, x1 kali x2 kali x3 sama dengan negatif d per A. Ya, ini adalah koefisien dari suku banyak. Bagaimana kalau berderajat 4? Kalian sudah mempelajari tadi yang berderajat 2 bagaimana, yang berderajat 3 bagaimana. Seharusnya kalian sudah dapat memperoleh formula untuk mencari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar yang berderajat 4. Perhatikan bentuk umumnya. Ya, bertambah banyak.
AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX kuadrat ditambah DX ditambah E sama dengan 0. Nah, karena berderajat 4 maka akar-akarnya juga ada 4, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Jumlahnya adalah negatif B per A. Kemudian jumlah hasil kali 2 akarnya adalah, ya, ini jumlah hasil kali 2 akarnya C per A. Jumlah hasil kali 3 akarnya berapa ini? Negatif D per A. Dan hasil kali keempat akarnya X1 kali X2 kali X3 kali X4 sama dengan E per A. Nah, bagaimana kalau ini berderajat 5? Dilihat dari tadi berderajat 2, berderajat 3, dan ini berderajat 4 seperti ini, maka nanti akan rumus ada 5 rumus yang kalian peroleh jika berderajat 5. Yang pertama jumlah akar-akarnya, hasil kali 2 akar, jumlah hasil kali 2 akar, jumlah hasil 3 kali akar. Nah, yang ditambah lagi jumlah hasil kali 4 akar bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah hasil kali kelima akar dengan melihat formula dari ketiga bentuk suku banyak ini. Contoh, jika salah satu akar persamaan PX pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah 1, tentukan nilai berikut. Nah, di sini suku banyaknya masih dalam bentuk P. Tapi di sini diketahui bahwa salah satu akarnya adalah 1. Maka kita dapat menentukan nilai P-nya dengan cara apa? Dengan menggunakan teorema sisa. Apabila 1 ini merupakan akar, maka sisanya nanti adalah 0. Nah, maka F1 sama dengan 0, sisanya harus 0. Ini dengan menggunakan teorema sisa. Maka X-nya diganti dengan 1. Maka kita dapat menentukan P-nya sama dengan 3. Kalau sudah menentukan P-nya sama dengan 3, maka diperoleh persamaan suku banyak seperti ini. P ini tadi diganti dengan 3, di mana A-nya 3, B-nya negatif 5, C-nya negatif 6, dan D-nya 8. Kemudian pertanyaan yang pertama, X1 ditambah X2 ditambah X3 dengan menggunakan rumus suku banyak jumlah akar-akar berderajat 3, yaitu negatif B per A. B-nya negatif 5, A-nya adalah 3, maka hasilnya 5 per 3. Kemudian yang B, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, maka sama dengan, ini adalah jumlah hasil kali 2 akar, sama dengan C per A, sama dengan C-nya negatif 6, A-nya 3, maka sama dengan negatif 2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, hasil kali ketiga akar, yaitu X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif D per A, sama dengan D-nya 8, A-nya 3, maka hasilnya negatif 8 per 3. Nah, bagaimana kalau menentukan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat? Padahal di rumus tadi tidak ada. Ya, kita ubah dulu. Kita ubah terlebih dahulu agar dapat memperoleh bentuk jumlah dan hasil kali akar. Caranya bagaimana? Nah, perhatikan di sini. Jika saya memiliki X1 ditambah X2 ditambah X3 dikuadratkan, maka dapat diubah menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan satu-satu manual. X1 kali X1, X1 kuadrat, X1 kali X2, X1, X2 sampai X3 kali X3, X3 kuadrat. Kalau sudah, yang berderajat 2 dikumpulkan, X1 kuadrat plus X2 kuadrat plus X3 kuadrat ditambah, nah X1 X2 nya ada 2, X1 X3 nya ada 2, kemudian X2 X3 nya juga ada 2, maka dapat kita tulis
2 kali X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Kemudian 2 kali dan seterusnya, ini pindah ruas ke kiri menjadi negatif. Ya, ini tetap. Kemudian ini kita pindah ruas kiri ke kanan, kanan ke kiri. Menjadi seperti ini. Hanya kita pindah ruas saja. Kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 tadi adalah jumlah akar-akarnya, yaitu 5/3. Ini adalah pertanyaan untuk poin A, 5/3. Kemudian ini pertanyaan poin B, jumlah hasil kali 2 akar, yaitu negatif 2. Sehingga hasilnya adalah 25/9 ditambah 4. Sehingga X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat sama dengan 61/9. Ini adalah salah satu contoh jumlah dan hasil kali akar persamaan suku banyak. Nah, sampai di sini kalian pelajari kembali dari awal materi penyelesaian atau akar-akar persamaan suku banyak. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan suku banyak. Bagaimana konsepnya kalian pelajari. Belajar di rumah, tetap stay at home. Ya. Untuk soal-soalnya bisa kalian buka di file berikutnya. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.